Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok untuk proyek ITS D3M 31 untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Di sini ada saya Kusnaini dengan NIM 200102033. Saya Rifai Diva dengan NIM 2001020024. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami untuk mata kuliah keamanan sistem informasi. Yang pertama yaitu akan membahas tentang keamanan sistem informasi. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu untuk sistem informasi sendiri, yaitu suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Termasuk di situ ada data, informasi, teknologi, dan algoritma. Jadi apa sih pentingnya keamanan sistem informasi itu? Yang pertama yaitu dibutuhkannya keamanan informasi itu penting karena untuk melindungi data dan informasi dari yang namanya threat atau ancaman. Yang kedua yaitu keamanan informasi dibutuhkan untuk mengurangi resiko manipulasi data dan perusakan atau penghancuran informasi secara tidak sah. Yang ketiga yaitu keamanan informasi penting dilakukan untuk meningkatkan proses bisnis dalam sektor perusahaan. Nah, untuk selanjutnya, apa sih tantangan keamanan sistem informasi? Yang pertama yaitu pada tantangan ekonomi, ada globalisasi yang terus berlanjut. Yang kedua, meningkatnya kebutuhan akan inovasi. Yang ketiga, permintaan untuk orientasi layanan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, tumbuh kebutuhan untuk kerjasama dan kolaboratif. Kemudian, di bagian tantangan sosial, yang pertama itu perubahan demografi dan nilai sosial. Yang kedua, peningkatan kerja virtual. Yang ketiga, pertumbuhan kompleksitas proses. Dan untuk tantangan teknisi, ada perkembangan teknologi dan penggunaan data eksponensial. Dan yang kedua, menumbuhkan kerja kolaboratif. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh algoritma kriptografi dan steganografi. Nah, untuk kriptografi sendiri, yaitu teknik penyampaian pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enskripsi data. Nah, untuk algoritma enskripsi data itu ada plain text dan ciphertext. Nah, seperti pada presentasi kami, yaitu untuk bagian plain text-nya yaitu teks biasa yang bisa dibaca, dan untuk ciphertext-nya yaitu enskripsi atau perubahan atau penyamaran dari pesan plain text sendiri. Selanjutnya yaitu steganografi. Steganografi yaitu seni ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan, atau dengan kata lain penyisipan informasi rahasia ke dalam pesan yang lain. Nah, seperti contohnya di sini, saya menulis kata, saya ikut suara terbanyak, emang melihat kondisi ekonomi agar masyarakat adil nasibnya, aman dan sentosa. Nah, di sini itu sebenarnya saya menyisipkan pesan, yaitu pada huruf S, ini saya buat huruf kapital di setiap awal kata, dan akan menghasilkan pesan yaitu sistem keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Rifai, silakan. Mohon maaf, belum dibuka untuk mic-nya. Belum on mic. Untuk yang kelima, private key dan public key. Private key adalah kunci rahasia yang digunakan untuk mendeskripsikan pesan dalam metode tradisional. Private key hanya dibagikan dalam komunikator untuk mengaktifkan enskripsi dan deskripsi pesan.
Namun jika kunci tersebut hilang, sistem akan menjadi batal. Untuk menghindari hal tersebut, PKI atau Public Key Infrastruktur memberikan kebijakan di mana public key dapat digunakan bersama dengan private key. PKI memungkinkan pengguna internet untuk bertukar informasi dengan cara aman dengan menggunakan public key dan private key. Sedangkan public key adalah public key menggunakan algoritma asimetris yang mengubah pesan menjadi format yang tidak dapat dibaca. Seseorang yang memiliki public key dapat melakukan enskripsi pesan yang ditujukan pada penerima tertentu. Penerima dengan private key hanya dapat mendekode pesan yang telah dienskripsi public key. Key yang tersedia melalui yang keenam, sumber lubang keamanan. Yang keenam, sumber lubang keamanan sistem. A. Salah desain. Lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi. Akan tetapi apabila terjadi sangat sulit untuk diperbaiki. Akibat desain yang salah, maka biarpun dia diimplementasikan dengan baik, kelemahan dari sistem akan tetap ada. B. Implementasi kurang baik. Lubang keamanan yang disebabkan oleh kesalahan implementasi sering terjadi. Banyak program yang diimplementasikan secara terburu-buru sehingga kurang cermat dalam pengkodean. Akibatnya cek atau testing yang harus dilakukan menjadi tidak dilakukan. C. Salah konfigurasi. Meskipun program sudah diimplementasikan dengan baik, masih dapat terjadi lubang keamanan karena salah konfigurasi. D. Salah menggunakan program atau sistem. Salah penggunaan program dapat juga mengakibatkan terjadinya kesalahan keamanan. Kesalahan menggunakan program yang dijalankan dengan menggunakan account root atau super user dapat berakibat fatal. Yang ketujuh, fungsi firewall. Fungsi firewall yaitu A. Mengontrol dan mengawasi arus paket data. Fungsi firewall tersebut juga mencakup modifikasi paket data yang datang dan mampu menyembunyikan sebuah IP address. B. Menjadi pos keamanan jaringan. Mampu mengontrol lalu lintas data ketika mengakses jaringan private yang dilindungi. Seluruh lalu lintas baik yang keluar atau masuk jaringan harus melewati firewall. C. Mencatat aktivitas pengguna. Ketika pengguna komputer mengakses sebuah data, maka firewall akan mencatatnya sebagai dokumentasi. D. Mencegah bocornya informasi. Firewall juga mampu mencegah kebocoran informasi yang berharga. Yang kedelapan, kasus ancaman keamanan website dan cara mengatasinya. Kasus ancaman pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasakan kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan oleh si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan oleh dua warnet di Bandung. Solusi mengatasi ancaman. 1. Penggunaan enskripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enskripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap atau plain text diubah menjadi cybertext untuk meningkatkan keamanan authentication atau penggunaan user ID dan password. Penggunaan enskripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirimkan dari atau ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan secure socket layer atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari
Netscape server BBB dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. 2. Penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. 3. Perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI atau law of IT. Hukum dunia maya atau virtual world law, dan hukum mayantara. 4. Melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. Sekian presentasi dari kelompok. Kami Terima kasih. terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.